Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughnihi. Hadirin jemaah yang berbahagia, dengan segala kekurangan kita melaksanakan ibadah yang belum bisa maksimal ya dengan keadaan kita hari ini, tetapi ada kaidah dalam agama kita ini, ma la tudraku kullu la tustraku kullu. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan semuanya, bukan berarti juga semuanya harus ditinggalkan. Apa yang bisa kita lakukan maka kita lakukan. Saya di berbagai tempat masih terjadi, sampai sekarang masih ada perdebatan di kalangan jamaah tentang sholat berjamaah di masjid. Saya katakan, bagi saudara-saudara kaum muslimin yang masih khawatir untuk berjamaah ke masjid, insya Allah masih berlaku sholat di rumah. Ya, bagi yang khawatir, tetapi bagi yang tetap melaksanakan jamaah di masjid termasuk Jumat, nggak ada pilihan lain kecuali dengan menjaga physical distancing ini, seperti ini. Jangan dulu memaksakan diri harus safnya itu rapat, karena ada kaidah di sana, la dharara wala dirar. Kita tidak boleh tercederai oleh orang, juga tidak boleh pula kita mengganggu keselamatan orang lain. Oke hadirin, tadi dibacakan ayat di dalam surat Abasa. Ayat 33 Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, apabila datang suara yang kencang, suara yang memekakkan. Ibnu Abbas menyebutkan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu, ketika tiupan sangkakala besar itu yang begitu dahsyat, maka seseorang akan lari min akhihi, meninggalkan saudaranya. Jadi kakak meninggalkan adik, adik meninggalkan kakak, saudara. Wa ummihi wa abi, anak akan meninggalkan ibunya, anak akan meninggalkan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, seorang suami akan meninggalkan istrinya, seorang bapak akan meninggalkan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughnihi, karena masing-masing orang pada hari itu sibuk dengan urusannya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini nanti di yaumul qiyamah. Ikhwah jemaah yang berbahagia, tentang tiupan sangkakala itu ada dua pendapat di kalangan ulama al-sunnah. Ada mengatakan 2 kali tiupan, ada mengatakan 3 kali. Pendapat mengatakan 2 kali, yaitu pertama tiupan hancur luluh lantaknya alam semesta ini, yang kedua tiupan ketika manusia nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah. Pendapat lain yang mengatakan tiupan sangkakala itu ada 3. Pertama disebut namanya yaitu al-faza, tiupan di mana semua manusia merasa ketakutan yang luar biasa. Itulah yang berlari-larian itu. Tiupan kedua adalah luluh lantaknya alam semesta ini. Tiupan ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan manusia kembali kelak di yaumul qiyamah, kemudian dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Wallahu alam mana yang terkuat, karena kedua pendapat ini masing-masing memiliki argumen yang cukup kuat. Yang perlu kita ambil di sini adalah ketika kiamat telah datang, seseorang tidak bisa menolong orang lain. Seseorang tidak bisa berharap apapun dari orang lain. Kenapa? Karena masing-masing orang sudah sibuk dengan urusan sendiri. Bahkan disebutkan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menolong orang lain. Dia tidak bisa menolong orang lain tidak bisa menolong dia. Itulah keadaan dahsyatnya hari itu.
Karena itu judul kajian kita pada hari ini bukan hari kiamatnya, bukan. Tema kajian pendek kita hari ini, karena waktu kita belum akan maksimal juga dipakai, ya agak sedikit lah waktunya, yakni jangan berharap dengan sumbangsi doa amal soleh dari orang untuk diri kita, tapi bercobalah mempersiapkan diri untuk mencukupkan amal kita untuk kita. Begini Bapak, kita selalu berbangga kalau memiliki harta yang banyak, karena dengan harta itu kita merasa semuanya serba oke, dapat diraih. Bahkan kata orang sombong ini, jangankan sakit, mati pun kita kalau harta banyak nggak perlu kita bantuan dari tetangga dan sebagainya, orang lain akan cukup membantu kita. Kenapa? Duit ada. Ada lagi yang merasa banyaknya anak turunan itu membuat dia udah surprise banget dalam kehidupannya, nggak membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitulah memang sejatinya kehidupan kita di dunia ini, karena kita adalah makhluk sosial. Bahkan di saat seseorang telah meninggal dunia pun kita masih membutuhkan sebenarnya bantuan dari orang lain. Kita ingat, mungkin Bapak sering mendengar kesaksian ketika mayat berada di hadapan kita. Biasanya itu sebelum mayat disolatkan itu ada sedikit semacam kata pengantar, ya, termasuk dari keluarga yang meninggal. Misalnya untuk memintakan maaf jika ada hal-hal yang bisa dimaafkan, dan jika ada yang berkaitan dengan hutang piutang yang tidak bisa dimaafkan, nanti kami sebagai pihak keluarga gitu, ya, waris siap untuk didatangi, kira-kira seperti itu, dan siap menyelesaikannya. Kemudian tidak jarang juga imam biasanya atau siapa meminta kesaksian kita. Apakah jenazah ini, mayat ini min ahlil khair, gitu kan? Apakah ahli mayat ini menjadi bagian orang yang baik? Maksudnya yang Anda tahu ini orang yang meninggal baik enggak? Biasanya kita menjawab apa? Khair, maksudnya baik. Itu kesaksian kita di dunia ini, hadirin ikhwah, itu akan membantu kelak besok di yaumul kiamah. Jadi kesaksian orang yang hidup itu terhadap baik tidaknya ini, kalau katakan baik yang meninggal ini, maka yang meninggal itu besok di yaumul kiamah itu mendapat bantuan syafaat, dan Allah akan tuntut itu yang mengatakan yang baik-baik itu. Mana kamu mengatakan dia baik, kamu tahu siapa dia, kira-kira gitu. Jika yang dituntut, yang ditanya itu mampu memberikan argumen, memang dia baik, yang saya tahu dia ahli ibadah, dia baik, Allah dia pemurah, dia pemaaf, misalnya gitu, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang saya, maka kesaksian itu akan menjadi penolong kita kelak di yaumul kiamah. Makanya hadirin, kalau bapak-bapak nanti sholat satu ketika di satu masjid Jumatan misalnya, lalu ada jenazah yang mau disolatkan, dan bapak tidak tahu dia itu baik atau tidak, lalu kita dikatakan, saudara-saudara kaum muslimin, apakah dia menjadi bagian dari orang yang baik, gitu kan, amin al khair. Kalau bapak tidak tahu, jangan katakan khair, mendingan bapak diam. Terlalu berat besok di yaumul kiamah kalau kita mengatakan dia baik padahal dia tidak baik. Bisa dipahami? Apalagi orang yang sudah kita ketahui dia tidak baik, tidak boleh kita mangguk ketika itu. Katakan aja diam, atau nggak mungkin juga mengatakan, oh setahu saya dia mah nggak baik orang, kan nggak mungkin juga di depan keluarganya seperti itu kita. Mendingan kita diam, sukut itu lebih baik. Apalagi berikutnya disolatkan ikhwah. Kalau satu jenazah disolatkan oleh 40 orang, la yusrikuna billahi syai'a, di mana yang 40 orang ini murni akidahnya benar, tidak mempersekutukan Allah, maka sholat 40 orang untuk jenazah itu memberikan syafaat kepada jenazah. Bahkan menyebutkan dalam hadis lain itu dia terbebas dari fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir. Begitu hebatnya. Coba teman-teman para sahabat bayangkan orang-orang yang sholatnya Masya Allah ratusan orang menyolatkannya, bahkan ada yang ribuan. Terus terang saya belum pernah menengok orang di Indonesia ini yang meninggal yang menyolatkannya itu yang sebanyak apa yang pernah terjadi kepada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Belum pernah Pak saya nengok Pak, pejabat negara ke atau artis apa ke
Yang orang menyolatkannya itu melebihi daripada Ustadz Jafri Al-Bukhari. Bayangkan Istiqlal, bawah penuh, naik sampai berapa? 3 ya? Yang kiri kanan kan 3 tuh. Itu full Pak. Masya Allah. 40 orang saja yang menyolatkan seseorang dengan ikhlas, tidak ada unsur kemusyrikan dalam hatinya, itu sudah memberikan syafaat kepada yang meninggal. Bagaimana kalau ratusan ribuan? Bisa dipahami? Jadi secara sederhana, memang kita berharap sebenarnya sama orang, Pak. Berharap dan doa sesama muslim, berharap disolatkan oleh kaum muslimin, berharap didoakan oleh anak-anak kita. Bahkan maaf ya, kalau nanti ada di antara kita yang keluarga meninggal bapak atau ibu yang masih hidup hari ini, betapa indahnya kalau yang menyolatkannya itu nanti bapak sebagai imam, anaknya. Walaupun situ ada seorang kiai, sorbannya gede, bagus Pak. Tapi kalau bapak bisa mengimami ibu atau ayah yang meninggal, bapak yang jadi imam, nggak ada satupun yang bisa melawan keikhlasan seorang anak untuk mengimami orang tuanya. Bayangkan aja. Jadi banyak yang kita harapkan secara duniawi. Tetapi ikhwah, persoalan kematian itu kan nggak bisa kita rencanakan. Nggak bisa. Yang paling nyata ini adalah mewabahnya virus corona yang disebut dengan COVID-19 ini. Coba. Belum di akhirat Pak, belum di mahsyar. Di dunia ini saja sudah anak-anak sudah tidak diizinkan untuk mendampingi orang tuanya, ya kan? Mayat yang dinyatakan yang apa? PDP ya, PDP selain gitu ya. Yang PDP itu kan dilaksanakannya menurut aturan protokoler yang ada di COVID-19 itu. Protokolnya sudah ada. Anak bisa enggak? Enggak bisa. Istri bisa enggak? Enggak ada yang bisa, Pak. Jemaah sulit. Yang tidak saja begitu susah kita. Maksudnya yang meninggal itu tidak terkena COVID-19 gitu. Tidak terkena virus. Itu pun kita enggak bisa serta-merta untuk menyolatkannya bersama-sama. Contoh, salah seorang ustadz yang sangat terkenal, dokter, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, melapangkan kuburnya, Dr. Ahzami. Beliau meninggal kan mendadak, beliau subuhnya masih bisa mengimami, kalau nggak salah jam 6:30 beliau meninggal. Banyak orang datang, tetapi nggak bisa kita sholat bareng, gantian dengan menjaga jarak. Masih mendingan, masih bisa, walaupun harus bergantian kita. Nah, bagaimana sebagian saudara-saudara kita meninggal atau kena penyakit, kena wabah, virus corona itu bukan aib, Pak. Masya Allah, bukan aib. Jangan dikatakan itu aib. Itu bukan aib, bukan cacat. Bahkan jika mereka insya Allah bersabar kemudian meninggal, ganjarannya apa? Syahid. Insya Allah syahid. Ya. Tetapi secara duniawi kita sudah dibatasi. Bisa dipahami? Karena itulah saya selalu berharap, di mana-mana saya sampaikan, jangan terlalu berharap orang menolong kita. Ini mudah-mudahan nih kalau kita ini meninggal misalnya nih, syukur alhamdulillah Pak kalau orang saudara kita, banyak orang menyolatkan kita, memandikan kita, mengkafankan kita. Tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan amalan kita ini mencukupi untuk kita. Kali aja ada yang meninggal pesawat jatuh di seperti Adam Air dulu itu contohnya. Siapa yang memandikan? Siapa yang mengkafankan? Ketemu aja enggak? Pesawatnya aja enggak ketemu. Paling jauh kita cuma bisa sholat ghaib. Jadi kalau kita mudah-mudahan dengan amal yang kita miliki, dengan terus meningkatkan kualitas iman, ketakwaan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dunia nanti, syukur ada orang yang mentalkinkan kita, ngingetin kita, syukur. Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita sudah dikuatkan oleh Allah. Syukur nanti ada orang yang memandikan kita, syukur ada nanti yang menyolatkan kita, syukur nanti ada orang yang mengkafankan kita, bahkan menguburkan kita. Kalau tidak, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama ini mencukupi. Saya cuma bisa mengajak kita sampai di situ, Pak. Benar, nggak lebih dari itu.
Jadi artinya jangan terlalu berharap kalau orang maaf ya, untuk meringankan beban kita tuh orang yang ikut serta. Gak usah terlalu berharap. Berharap-harap dikit bolehlah. Boleh ya, punya anak, mudah-mudahan nanti anak yang soleh doain kita, boleh. Tapi kita coba menanamkan keyakinan sekarang, mudah-mudahan ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan apa yang aku lakukan ini mencukupi untuk amalanku. Kalaupun nanti ada doa dari anak, doa dari kaum muslimin lainnya, itu hanya sebagai tambahan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa itu pun mudah-mudahan kita sudah cukup. Ini bukan sombong, Pak, bukan. Tapi untuk ngajak kita ya untuk mempersiapkan diri kemungkinan yang terburuk terjadi dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Khusus untuk COVID-19 ini, kayaknya belum ada yang bisa meramalkan sampai kapan akan berakhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Baca berita hari ini begini, besoknya lain lagi ceritanya. Ya, kononnya Cina sudah membaik, ya, belakang kita baca lagi berita Beijing katanya ada naik lagi. Nah, gimana ini? Tidak tahu. Entah mana yang hoax, entah mana benar, enggak tahulah. Itu seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi, ikhwan, badiru bi amal salihah fitanan kaqatan lail mudlim. Segeralah kita berbuat amal soleh sebelum fitnah dan fitnah. Sebelum cobaan dan cobaan itu datang kepada kita. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, yuk kita tingkatkan keimanan kita, beramal soleh. Jika Bapak punya waktu untuk duha, sampai ke kantor, sholat duha dulu 2 rakaat aja lumayan. Sampai dari rumah kan belum tentu, duha belum masuk kan kalau kita berangkat dari rumah. Sampai di kantor duha 2 rakaat aja di masjid atau di musola. Habis itu baru kita buka komputer atau kemana bekerja. Jika malam badan capek bisa 2 rakaat saja tahajud, lakukanlah itu 2 rakaat. Walaupun cuma mungkin bisa 2 rakaat karena kita ngantuk, capek, pulang udah larut malam misalnya. Setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, yuk kita lakukan kebaikan itu. Fa'tabiru lil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.